dari kelompok 2 Hukum Perikatan kelas B. Dengan saya sendiri Ninti Ananda Putri dengan NIM 2230/2011 dan teman saya. Nama saya Alvin Amini Mahmuda dengan NIM 22302018. Kami di sini akan membahas tentang sumber-sumber hukum perikatan, asas-asas hukum perikatan, Dan juga kami akan membahas jenis-jenis perikatan, schedule, dan haftung dalam perikatan. Baiklah, sekarang saya ada di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perikatan. Sumber-sumber hukum perikatan di Indonesia. Hukum perikatan di Indonesia memiliki dua sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Yang pertama, perjanjian. Pada pasal 1313 KUHP berkata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Contoh penerapannya ketika seseorang membeli rumah dari orang lain, perjanjian jual beli ini merupakan sumber hukum perikatan antara pembeli dan penjual. Yang kedua, undang-undang. Pada pasal 1233 KUHP berkata, undang-undang juga menjadi sumber hukum perikatan. Contoh penerapannya ketika orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anaknya. Kewajiban ini lahir dari undang-undang, yaitu UU Perlindungan Anak. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir langsung dari undang-undang. Perikatan ini lahir tanpa adanya perbuatan manusia. Contohnya perikatan antara orang tua dan anak. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang dan perbuatan manusia. Perikatan ini lahir karena adanya perbuatan manusia yang didasarkan pada undang-undang. Contohnya perikatan jual beli. Dan yang selanjutnya, sumber-sumber hukum perikatan lainnya ada kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi sumber hukum perikatan sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Yang kedua, jurisprudensi. Putusan-putusan hakim yang konsisten dapat menjadi sumber hukum perikatan. Yang terakhir, doktrin. Pendapat para ahli hukum dapat menjadi sumber hukum perikatan meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat. Asas-asas hukum perikatan di Indonesia. Asas-asas hukum perikatan di Indonesia ada 10, yaitu yang pertama, asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini dapat tercapai secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan memilih pihak dengan siapa mereka ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, asas pasca sunt servanda. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya. Para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikat baik. Yang keempat, asas itikat baik. Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikat baik dalam membuat, menafsirkan, dan melaksanakan perjanjian. Yang kelima, asas kepribadian. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan para pihak yang membuatnya. Dan yang keenam, asas keseimbangan. Asas ini menyatakan bahwa isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak. Dan yang ketujuh, asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Perjanjian harus dibuat dengan jelas dan tidak boleh menimbulkan keraguan. Yang kedelapan, asas kepatutan. Asas ini menyatakan bahwa isi perjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan. Yang kesembilan, asas perlindungan. Asas ini menyatakan bahwa hukum perikatan harus melindungi pihak yang lemah dan sesuai perjanjian. Yang 10, asas kebiasaan. Asas ini menyatakan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi sumber hukum perikatan sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perikatan. Yang pertama, jenis-jenis perikatan menurut KUH Perdata dibagi menjadi 7. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketepatan waktu, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang terakhir dengan perikatan dengan ancaman, yang semua perikatan itu sudah diatur dalam KUH Perdata.
selanjutnya yaitu perikatan dilihat dari subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng, yaitu perikatan yang dalamnya terdapat dua kreditur atau lebih dan juga bisa terdapat dua debitur atau lebih. Yang selanjutnya yaitu perikatan pokok dan tambahan, yaitu suatu perikatan yang di dalamnya terdapat dua hubungan hukum, yaitu perikatan pokok sebagai induknya dan perikatan tambahan sebagai asesor dari perikatan induk. Perikatan dari objeknya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perikatan positif dan perikatan negatif. Perikatan positif itu sendiri adalah perikatan yang jika prestasinya merupakan suatu perbuatan yang positif. Yang dimaksud positif yaitu memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Lalu perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya merupakan suatu perbuatan yang negatif, yaitu tidak melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, perikatan fakultatif adalah perikatan yang memiliki suatu objek atau satu objek yang di dalamnya ada debitur yang memiliki hak untuk mengganti prestasi yang semula ditentukan dengan prestasi yang lain. Ada juga perikatan kumulatif adalah perikatan yang di dalamnya menentukan kewajiban debitur untuk melakukan bermacam-macam perbuatan. Lalu yang keempat, perikatan alternatif adalah perikatan yang memberikan hak kepada debitur untuk memilih salah satu prestasi, kecuali jika di dalam perjanjian ditentukan secara tegas hak itu kepada kreditur. Lalu yang kelima, perikatan sepintas. Lalu perikatan terus-menerus. Perikatan sepintas adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya berlangsung sekaligus dalam waktu yang relatif singkat dan sekaligus mengakhiri perjanjian, misalnya perikatan jual beli. Lalu perikatan terus-menerus adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya itu berlangsung dalam waktu yang lumayan lama, contohnya sewa-menyewa. Perikatan yang generik dan spesifik. Perikatan yang generik adalah perikatan yang berisikan penentuan jenis dan jumlah benda yang akan diserahkan kepada debitur. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang di dalamnya ditentukan secara khusus ciri-ciri benda yang akan diserahkan kepada debitur. Yang terakhir yaitu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang berkaitan dengan prestasi berupa barang yang penyerahannya adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya itu dapat dibagi-bagi. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang objek barangnya di mana penyerahannya itu tidak dapat dibagi-bagi. Lalu perikatan juga dapat dilihat dari daya kerjanya, terdiri dari dua, yaitu perikatan dengan ketepatan waktu dan perikatan bersyarat. Yang selanjutnya saya akan juga menjelaskan tentang schedule dan juga haftung. Jadi pada setiap perikatan itu kan pasti terdapat kreditur dan juga debitur. Nah, dalam debitur itu sendiri ada dua unsur, yaitu schedule dan haftung. Apa sih itu schedule? Schedule adalah hutang debitur kepada kreditur. Contoh kasusnya yaitu perjanjian antara nasabah dengan bank dalam melakukan proses utang piutang atau pinjaman terhadap nasabah, di mana nasabah yang selaku penghutang kepada bank memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada bank. Yang selanjutnya adalah haftung. Haftung adalah kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut. Contohnya, eksekusi atau lelang harta kekayaan debitur yang dipergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur. Dan untuk yang selanjutnya, asas bahwa kekayaan debitur itu dapat dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya
tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata yang berisi tentang segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Lalu, penyimpangan terhadap asas yang tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata, baik itu penyimpangan dari undang-undang maupun dari para pihak, itu terdapat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu schedule tanpa haftung. Hal ini dapat dijumpai dalam perikatan alam. Perikatan alam sekalipun, jika debitur mempunyai hutang kepada kreditur, namun jika debitur tidak mau memenuhi kewajibannya, maka kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hutang-hutangnya. Contoh, hutang yang timbul karena adanya perjudian. Jika debitur itu tadi memenuhi prestasinya, ia tidak dapat menuntut kembali apa yang telah ia bayarkan. Yang nomor 2 yaitu schedule dengan haftung terbatas. Dalam hal ini, debitur tidak dipertanggungjawabkan dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau barang tertentu. Contohnya, ahli waris yang menerima warisan dengan hak pendaftaran berkewajiban untuk membayar hutang dari pewaris sampai jumlah harta kekayaan pewaris yang diterima oleh warisan tersebut. Yang ketiga yaitu haftung dengan schedule pada orang lain. Jika para pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk digunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai hutang kepada kreditur, akan tetapi ia bertanggung jawab atas utang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.